Kita akan kembali menikmati firman Tuhan hari ini tentang spiritual life jemaat Kristus. Saudara, ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. Knowledge is important, but character is more than. Artinya adalah pengetahuan itu penting, tetapi karakter itu lebih dari itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Pengetahuan itu penting, tetapi karakter itu more than, lebih dari itu. Dengan kata lain, memiliki pengetahuan itu penting. Kita pinter itu penting. Kita punya segudang pengetahuan itu penting. Tetapi memiliki karakter yang baik itu jauh lebih penting. Karakter yang baik itulah yang seharusnya menjadi bagian dari spiritual life atau kehidupan rohani jemaat Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana seharusnya spiritual life jemaat Kristus yang dikehendaki Tuhan? Spiritual life jemaat Kristus yang dikehendaki Tuhan adalah yang memenuhi prinsip-prinsip dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita rindu membaca firman Tuhan ini bersama-sama dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari, sudah terpampang di depan di slide, kita mau baca bersama-sama. Ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, dan kata demi kata dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin.
Bapak Ibu Saudara, spiritual life jemaat Kristus, kehidupan rohani jemaat Kristus. Kita mesti bukan hanya punya pengetahuan, tetapi kita mesti punya kehidupan rohani yang lebih baik. Karena pengetahuan yang baik itu berada di bawah karakter yang baik. Apa artinya seseorang punya pengetahuan yang banyak, punya kecerdasan yang tinggi, tetapi karakternya nggak baik? Sebab itu kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mesti memiliki kehidupan rohani sebagai jemaat Kristus. Maka di awal pertanyaannya adalah bagaimana caranya, bagaimana seharusnya spiritual life jemaat Kristus itu, bagaimana seharusnya kehidupan rohani seorang jemaat Kristus itu. Dan kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan belajar bersama-sama prinsip-prinsip firman Tuhan tentang kehidupan rohani seorang jemaat Kristus. Prinsip-prinsip rohani, prinsip-prinsip kehidupan rohani seorang atau seluruh jemaat Tuhan, jemaat Kristus. Paling tidak seorang jemaat Kristus itu, seorang anak Tuhan itu, prinsip yang pertama supaya bisa memiliki kehidupan rohani yang baik bagi seorang anak Tuhan, bagi seorang jemaat Tuhan, yang pertama adalah memiliki disiplin rohani yang tinggi. Mari kita baca bersama-sama. Memiliki disiplin rohani yang tinggi. Itu terdapat di ayat 7b sampai ayat yang ke-8 yang bunyinya demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 tertulis. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, yang menarik adalah kalimat latihlah dirimu beribadah. Di ayatnya yang ke-7 bagian B dituliskan latihlah dirimu beribadah. Kalimat latihlah dirimu beribadah itu adalah kalimat perintah tentang disiplin rohani. Latihlah dirimu beribadah, sebuah kalimat perintah yang menekankan tentang disiplin rohani. Dalam bahasa aslinya, kalimat ini menggunakan imperatif, kalimat perintah, present aktif, orang kedua tunggal. Sehingga secara literal bisa diterjemahkan menjadi kamu harus terus-menerus mendisiplin dirimu beribadah. Kata latihlah dirimu sendiri bisa diterjemahkan secara literal, kamu harus terus-menerus melatih, atau kamu harus terus-menerus mendisiplin dirimu beribadah. Jadi bukan hanya latihlah dirimu beribadah, tetapi firman Tuhan mau supaya saya dan saudara secara kontinu, secara terus-menerus, karena ini sebuah perintah, terus-menerus mendisiplin diri, mendisiplin rohani kita untuk beribadah. Bukan hanya sekadar latihan, tetapi mendisiplin diri, memiliki disiplin rohani untuk beribadah. Sedangkan kata ibadah dalam ayat ini, tadi disebut latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah dari bahasa Yunani memakai kata eusebeian. Eusebeian, yang berarti suatu cara hidup yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan atau kesalehan. Jadi latihlah dirimu beribadah. Tadi dikatakan kamu harus terus-menerus mendisiplin dirimu, disiplin rohanimu untuk beribadah. Sedangkan kata ibadah dari kata eusebian yang artinya adalah suatu cara hidup yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan atau sebuah kesalehan.
Maka dengan kata lain ayat 7b ini dapat diterjemahkan, kamu harus terus-menerus mendisiplin dirimu dengan cara hidup yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan. Atau hidup saleh, bukan hidup salah. Orang Kristen disuruh hidup saleh, tetapi kebanyakan hidupnya salah. Ya. Nah, padahal Tuhan mau bahwa ibadah itu bukan sekadar terbatas oleh ruang dan waktu. Ibadah itu berarti tidak terbatas pada hari Minggu dan jam-jam tertentu seperti hari ini, jam 8 sampai nanti paling mungkin jam setengah 10 atau jam 10. Ibadah itu bukan itu ternyata. Bukan pada saat saudara menutup mata, kemudian komat kamit, saudara bilang, aku lagi beribadah. Tetapi ternyata kata ibadah itu adalah sebuah hidup atau cara hidup yang mencirikan. Mencirikan itu definisi lain apa ya? Yang menunjukkan, ya. Betul ya? Yang menjadi tanda. Cara hidup yang menunjukkan, cara hidup yang menjadi tanda adanya penghormatan kepada Tuhan. Jadi namanya ibadah nggak hanya hari Minggu. Saudara dan saya diperintah oleh Tuhan supaya setiap hari, setiap saat, setiap waktu memiliki cara hidup yang menunjukkan, yang mencirikan penghormatanmu kepada Tuhan. Maka di rumah saudara juga bisa melakukan itu. Di gereja juga bisa, di lingkungan pekerjaan, di mana saja kita bisa beribadah. Karena namanya ibadah itu bukan sekadar hanya lagi duduk mendengar firman, bukan hanya lagi nyanyikan nyanyian pujian, tetapi juga sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan. Kalau seorang pekerja Kristen di kantor kemudian korupsi, dia mencirikan penghormatan kepada Tuhan tidak? Halo? Tidak. Kalau seorang pekerja Kristen kemudian seenaknya sendiri, baik bekerja di kantor pemerintah ataupun swasta, atau mungkin juga pekerja di rumah, kalau dia seenaknya sendiri, dia sedang mencirikan penghormatan kepada Tuhan apa tidak? Tidak. Karena sebuah kehidupan yang Tuhan mau adalah kehidupan yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan, dan itu adalah ibadah. Maka ketika Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Paulus berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah sebuah cara hidup yang mencirikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, maka kita harus melatih diri kita. Kita harus mendisiplin diri kita supaya kita terus-menerus mendisiplin diri kita untuk memiliki cara hidup yang mencirikan penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi pengertian ibadah itu tidak sekadar melakukan aktivitas di gereja, tidak sekadar melakukan aktivitas rohani yang dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi disiplin rohani yang pada segala waktu dan tempat. Tidak terbatas waktunya, tidak terbatas tempatnya. Kita bisa beribadah pada saat kita mencirikan sebuah kehidupan yang menghormati Allah kita. Contoh orang-orang yang memiliki disiplin rohani yang tinggi, saudaraku, adalah Abraham. Abraham itu selalu membuat mezbah sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Maka ketika Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan Ishak ke bukit mana? Moria, ke gunung Moria, Abraham gak bingung. Apa yang mesti harus dilakukan? Dia sudah tahu bagaimana caranya membuat mezbah. Karena Abraham itu orang yang punya disiplin rohani yang tinggi, yang selalu membuat mezbah. Daniel
itu punya disiplin rohani yang tinggi karena Daniel itu sehari 3 kali berdoa menghadap Yerusalem. Lalu di mana Daniel itu? Daniel berada di Babel karena dibuang bersama para cendekiawan yang lain, bersama orang-orang Israel yang lain yang dibuang ke negeri Babel. Dan Daniel sekalipun di negeri baru yang tidak mengenal Allah, Daniel tetap menerapkan disiplin rohani yang tinggi dengan cara setiap hari menghadap bait Allah di Yerusalem sehari 3 kali. Kalau saya dan saudara sehari berapa kali berdoa? Sama ya, 3 kali ya, minimal. Mau sarapan, mau makan siang, sama mau makan malam. Kalau mau tidur, udah Pak, tadi doa waktu mau makan malam. Gitu ya. Daniel ini sehari 3 kali itu bukan pada saat mau makan baru dia menghadap Yerusalem. Itu di luar itu. Tapi punya waktu khusus. Dia rutin mendisiplin dirinya sehari 3 kali menghadap Yerusalem berdoa. Di luar jam-jam doa makan. Kemudian ada Paulus, ada Yohanes, ada Petrus dan lain-lain. Mereka orang-orang yang punya disiplin rohani yang tinggi. Mengapa kita orang Kristen masih harus memiliki disiplin rohani yang tinggi? Sebab disiplin rohani itu sangat penting, saudaraku. Sebab daging kita itu lemah, maka perlu disiplin rohani. Kalau daging yang lemah ini tidak dilatih, kata firman Tuhan tadi, latihlah dirimu beribadah, atau lebih tepat diterjemahkan, kamu harus terus-menerus mendisiplin dirimu. Kalau daging kita ini yang lemah itu diikuti terus-menerus, maka kita tidak akan punya yang namanya disiplin rohani. Terbukti setiap hari bagaimana kehidupan kita. Pagi-pagi roh kita ngajak kita berdoa, ngajak kita intim dengan Tuhan. Tapi daging kita maunya gimana? Masih pagi, masih dingin, ayo betulkan selimutmu, tidur lagi. Nanti masih jam 4, nanti bangunnya masuk kerja jam 6:30 aja kok. Nanti bangun kira-kira jam 6:30 kurang 5 menit, berdoa 5 menit cukup. Tuhan nggak bilang doanya harus 10 jam, enggak. Tapi begitu tidur, bangun-bangun sudah jam 7. Kira-kira sempat beribadah nggak? Sempat berdoa nggak? Bablas. Maka daging kita yang lemah itu harus coba kita disiplin, dilatih terus-menerus. Sehingga kita harus melatih diri kita terus-menerus supaya daging yang lemah ini punya disiplin rohani yang tinggi, mengikuti roh. Jangan sampai roh kita mengikuti daging kita. Kalau mengikuti daging kita terus, kita sudahlah akan jadi orang Kristen yang gak karu-karuan. Tapi kita harus coba berusaha untuk daging kita setel satu frekuensi dengan roh kita. Jangan roh kita setel satu frekuensi dengan daging kita, tapi daging kita yang harus kita setel satu frekuensi dengan roh kita. Sehingga kita punya disiplin rohani, punya roh yang terus kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Karena ayat 8 adalah jawabannya, yaitu disiplin rohani berguna dalam segala hal dan segala kesempatan. Disiplin rohani itu banyak sekali gunanya dan bisa diterapkan dalam segala kesempatan. Saudara dapat pencobaan, ketika saudara disiplin rohani, saudara bisa mengatasi pencobaan itu. Ketika saudara hidup dalam kesukaran, saudara punya disiplin rohani, saudara bisa mengatasi kesukaran itu. Karena disiplin rohani itu akan terus berguna dalam segala hal dan dalam kesempatan hidup kita. Bapak Ibu saudara, kita pernah mendengar berita tentang ini. Ini orang lagi apa? Ini siapa? Kita pernah agak geli sebenarnya waktu itu, karena banyak sekali, maaf saya bukan sedang mendiskreditkan anggota-anggota ini ya, baik tentara maupun polisi,
banyak yang gemuk-gemuk kayak gini. Betul nggak? Ya? Saudara kalau lihat di jalan, kalau pagi ngantar anak, antar cucu, atau berangkat kerja di jalan, ketemu nggak dengan anggota yang kayak gini? Ketemu ya? Nah, kalau ada anggota kayak gini, kemudian ada penjahat, kira-kira bisa ngejar nggak? Bisa Pak, pakai mobil. Iya, kalau orang itu lari naik mobil. Kalau lari, bener-bener lari, bisa nggak ngejar? Nggak bisa. Makanya ini perlu dilatih. Baik para polisi maupun tentara itu harus dilatih setiap hari agar punya tubuh yang ideal, agar punya tubuh yang proporsional, punya stamina yang terjaga, supaya ketika ada dibutuhkan dia ngejar penjahat, dia bisa lari. Nah, kalau gemuk kayak gini kira-kira bisa ngejar maling nggak? Ini bukannya ngejar maling, malingnya dikejar dia. Atau dia yang dikejar maling. Karena gemuk, makanya dulu kan ada, saya sering lihat kalau jalan itu di kantor polisi pada senam, pada kayak gini, karena supaya staminanya baik, tubuhnya ramping, sehingga ketika harus diperhadapkan dengan situasi yang sulit, dia bisa mengatasinya. Makanya juga sama, saudaraku, supaya tubuh terjaga, supaya refleksi kita atau refleks orang-orang itu, para anggota ini bisa selalu siap. Karena kalau tidak dilatih, refleksnya nggak akan siap. Nah, sama kayak kehidupan rohani kita. Kalau rohani kita nggak pernah kita latih untuk punya disiplin, maka kita tidak punya tubuh rohani yang proporsional. Kita nggak punya tubuh rohani yang memiliki refleks yang selalu siap. Jadi nggak kaget ketika menghadapi segala macam tantangan hidup, nggak getunan, nggak kagetan, sebab tubuh rohani kita sudah selalu kita latih, sudah selalu kita disiplin, sehingga punya otot-otot rohani yang baik, otot-otot rohani yang terlatih, sehingga kita siap setiap saat, tidak akan pernah melarikan diri ketika kita sedang menghadapi masalah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memiliki komitmen untuk memiliki disiplin rohani. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memiliki disiplin rohani. Kita harus terus-menerus mendisiplin diri kita dengan cara hidup yang menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Baik saudara di rumah, baik saudara di kantor, baik saudara di lapangan, baik saudara di mana saja, mari hiduplah dengan terus-menerus menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab tanpa disiplin rohani, kita tidak akan punya kehidupan rohani yang baik, terlatih, serta selalu siap. Yang kedua, memiliki teladan hidup yang baik. Ayat 12. Saya rindu membaca bersama-sama ayat 12. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, dalam Alkitab bahasa Yunani, ayat ini tertulis demikian. Mari kita belajar membaca bersama-sama. Yuk, kita baca. Mari. Medis. Bareng atau saya dulu? Bareng aja ya. Sudah pinter kok. Yuk, mari kita baca. 1, 2, 3. Medis sotes neotetos katafroneto ala tupos ginoton piston and logo and anastrophe and agape and pistei and hapneia. Kita ulangi ya. Mari 1, 2, 3. Medis sotes neotetos katafroneto ala tupos ginoton piston and logo
N anastrophe, N agape, N pistei, N hakneia. Ini dibaca hak, ada hak, ya. Oke, tepuk tangan buat saudara sendiri. Iya. Tepuk tangannya nggak mantap, tepuk tangan lagi dah. Ya, puji Tuhan. Sikit-sikit kita lumayan bisa baca Alkitab bahasa Yunani. Amin. Ben nggak terlalu ini. Alkitab orang Kristen kan dikenal umat terjemahan. Nggak tahu Alkitab aslinya, bahasa aslinya, taunya terjemahannya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sedikit mengenal Alkitab bahasa asli, Alkitab bahasa Perjanjian Baru, bahasa Yunani Koine, seperti yang kita baca pagi ini. Jika diterjemahkan secara literal itu menjadi begini, saudaraku. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 12 itu dalam Alkitab saudara, Alkitab terjemahan LAI bunyinya begini: jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ternyata dalam bahasa Yunani ini, ya, maka secara literal bisa diterjemahkan begini: jangan seorang pun menganggap rendah kamu yang masih muda. Tadi di Alkitab bahasa Indonesia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi sebenarnya dari bahasa asli diterjemahkan seperti ini: jangan seorang pun menganggap rendah kamu yang masih muda, tetapi jadilah contoh bagi orang-orang percaya melalui perkataan. Tadi kan dalam perkataan. Tapi ini melalui, malah karena datif, melalui perkataan, melalui perilaku, melalui kasih, melalui loyalitas terhadap komitmen. Kalau tadi bahasa Indonesia kesetiaan, dalam kesetiaan, betul nggak? Halo, bingung kayaknya. Betul nggak sih? Coba. Nah, ini dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ternyata dalam terjemahan dari bahasa aslinya itu begini, ya, jangan seorang pun menganggap rendah kamu yang masih muda, tetapi jadilah contoh bagi orang-orang percaya melalui perkataan, melalui perilaku, melalui kasih, melalui loyalitas terhadap komitmen. Kita setiap saat kan diperhadapkan dengan komitmen. Saudara bekerja, ada teken kontrak. Teken kontrak itu namanya apa? Komitmen. Betul nggak? Saudara menikah, tanda tangan di hadapan hamba Tuhan maupun petugas catatan sipil, itu namanya apa? Komitmen. Saudara masuk sekolah, tanda tangan di formulir yang disediakan, itu namanya apa? Komitmen. Mematuhi tata tertib ini, itu, dan sebagainya. Itu sebuah komitmen. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kesetiaan. Maka yang sebenarnya Tuhanmu adalah kita diminta loyal terhadap komitmen. Saudara dalam pelayanan juga itu sebuah komitmen, betul nggak? Saudara melayani, baik itu sebagai guru sekolah minggu, sebagai BPJ, sebagai gembala, sebagai pendoa, sebagai apa saja saudara melayani, itu adalah sebuah komitmen. Maka yang Tuhanmu adalah kita ini loyal, memiliki loyalitas terhadap komitmen. Bukan hanya sebuah kesetiaan, tetapi loyalitas terhadap komitmen. Komitmen apa saja yang saudara pernah buat, Tuhan minta supaya kita loyal
kita punya loyalitas yang tinggi terhadap komitmen-komitmen yang kita buat, baik pada saat kita menikah, baik pada saat kita bekerja, baik pada saat kita kuliah atau sekolah, baik pada saat apa saja, selalu kita diperhadapkan dengan taken kontrak, komitmen. Maka Tuhan mau supaya kita sebagai orang Kristen memiliki kehidupan rohani yang baik dengan tetap memiliki loyalitas terhadap komitmen. Lalu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan tadi kesetiaan dan dalam kesucian. Sebenarnya kata itu lebih tepat diterjemahkan melalui kemurnian terhadap seks. Nah, banyak orang menganggap yang muda-muda itu rendah, tidak bisa dijadikan contoh, cenderung untuk direndahkan. Oleh karena apa? Tidak murni terhadap seks. Ada seks bebas, ada namanya percabulan dan sebagainya, maka dia dianggap rendah. Sebab itu firman-Nya berkata, jangan seorang pun menganggap rendah kamu yang masih muda. Ketika kamu murni terhadap seks, ketika kamu loyal terhadap komitmen, ketika kamu kasihmu baik, ketika kamu perilakumu baik, ketika kamu perkataanmu baik, maka tidak ada seorang pun yang menganggap kita rendah, sekalipun kita masih muda. Kata jadilah dari kata gino, bentuknya kata kerja, imperatif kata kerja perintah, pasif deponen, orang kedua tunggal. Artinya adalah kamu harus dijadikan oleh dirimu sendiri. Ya, tadi di ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ada kata jadilah, betul? Nah, kata jadilah itu dari kata ginou. Ginou. Ya, bentuknya kata kerja imperatif pasif deponen, orang kedua tunggal. Berarti kamu harus dijadikan oleh dirimu sendiri. Dijadikan apa? Dijadikan tupos. Tupos itu dalam bahasa Inggris example. Example itu contoh, teladan. Dengan kata lain, kamu harus berusaha atau berjuang terus-menerus agar dijadikan contoh atau teladan oleh orang-orang percaya. Jadi mereka bisa meneladani kita atau tidak, itu karena usaha kita untuk terus-menerus berusaha berjuang supaya dijadikan teladan. Orang nggak akan mungkin jadi teladan kalau dia tidak berusaha untuk menjadi contoh. Maka kata jadikan itu, kita harus menjadikan diri kita. Jangan menjadikan orang lain atau meminta orang lain yang menjadi teladan, tapi kita jadikan diri kita ini sebagai teladan. Maka kita harus berjuang terus-menerus supaya saya dan saudara secara pribadi bisa dijadikan tupos, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan. Oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang percaya. Nah, dengan demikian Paulus sedang berkata, berjuanglah sekuat tenaga terus-menerus agar dirimu selalu dijadikan contoh. Usia muda bukan menjadi alasan untuk tidak bisa dijadikan contoh. Seringkali kan orang bilang, alah kamu masih bau kencur, kamu ngerti apa, masih muda. Betul nggak? Tapi orang-orang muda ini bisa menjadi contoh ketika orang-orang muda ini berusaha menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Terus-menerus berusaha, terus-menerus berjuang dalam keempat hal tadi. Perkataan, tingkah laku, kasih, bahkan 5, bukan 4. Kesetiaan atau loyalitas terhadap komitmen, dan kemurnian terhadap seks. Maka kita akan dijadikan contoh, menjadi contoh bagi orang lain. Oleh sebab itu, sebagai jemaat Kristus, kita harus menjadi contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang percaya sebagai spiritual life kita. Saudara, anak itu peniru orang tua yang paling andal. Maka sadar atau tidak, para orang tua, anakmu itu peniru yang hebat. Kalau orang tuanya suka bohong,
anaknya pasti juga meniru. Saya di rumah punya 3 anak. Yang paling kecil yang masih di rumah bersama kami, kadang-kadang karena cuaca panas kayak gini, kadang di rumah saya nggak pakai baju, saya lepas. Apa yang terjadi? Itu si kecil itu tiba-tiba lepas bajunya dan bilang, "Papi aja nggak pakai baju kok." Itu dalam hal yang sepele, apalagi dalam hal yang lain. Karena anak itu peniru paling handal orang tuanya. Saudara harus sadar itu. Anakmu itu copy paste dirimu. Walaupun dia mungkin juga copy paste dari lingkungan, dari orang lain, tetapi paling gampang itu adalah meniru dari rumah orang tuanya. Maka dari itu kita harus hati-hati dan jaga perkataan kita. Karena kita ini mudah ditiru. Jaga perkataan kita, jaga perilaku kita, jaga kasih kita, jaga loyalitas kita terhadap komitmen. Dan yang kelima, jaga kemurnian seksual kita. Yang ketiga, spiritual life jemaat Kristus yang pertama memiliki disiplin rohani yang tinggi. Yang kedua, memiliki teladan hidup yang baik. Yang ketiga, memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Ayat 13. Mari kita baca ayat 13. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan berarti kita harus memiliki kesukaan dan keseriusan dalam membaca firman Tuhan, dalam membangun dan dalam mengajar. Dalam bahasa Yunani ayat 13 itu ditulis demikian. Yuk kita baca lagi yuk. Heos erkomai proseke te anagnosei te paraklesei te didaskalia. Tadi bahasa Indonesianya berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, menurut saudara kata kerjanya yang mana? Hah? Ini kata kerja bukan membangun. Halo? Membaca ini kata kerja nggak? Kata kerja ya? Kalau dalam bahasa Indonesia penangkapan kita kata kerja ya? Mengajar ini kata kerja nggak? Kata kerjanya. Padahal dalam kalimat ini kata kerjanya hanya satu. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerjanya berapa? 4. Bertekunlah, membaca, membangun, mengajar. 4 kan? Padahal dalam bahasa Yunani kata kerjanya hanya 1. Ya, ini menarik saudara. Kata kerjanya hanya 1, bukan 4. Apa toh Pak kata kerjanya? Nah, kenapa begitu penting? Kenapa saya mengajak saudara untuk berpikir ke sana? Mengapa kita mesti harus menemukan kata kerjanya? Karena itu adalah kata kuncinya. Itu inti dari apa yang mau disampaikan Paulus, yang harus dilakukan, kata kerja kan. Nah, maka dari itu kita harus lihat, ya. Mana ini? Nah, pada ayat 13 ini kata kerjanya adalah proseke. Bentuknya kata kerja imperatif, kata kerja perintah, present aktif orang kedua tunggal. Alkitab terjemahan LAI kata proseke diterjemahkan dengan bertekunlah. Namun sebenarnya kata proseke ini lebih tepat diterjemahkan memusatkan perhatian. Karena ini kata perintah, maka penerjemahannya menjadi pusatkanlah perhatian. Lalu yang lain gimana Pak? Membaca masuk kata kerja enggak? Ternyata enggak. Dalam bahasa Yunani justru membaca itu kata benda. Mamrin yang
ahli bahasa Inggris, ahli tata bahasa Inggris bingung. Membaca kok kata benda itu dari mana toh Pak? Wis percaya mawon. Nggih. Dalam bahasa Yunani membaca itu kata benda. Membangun juga kata benda. Mengajar juga kata benda. Kok aneh ya Pak? Itulah. Makanya kita perlu belajar mengerti ini. Nah, kata kerjanya ternyata hanya satu, yaitu bertekunlah. Dari kata proseke, ini bentuknya kalimat perintah, kalimat atau kata kerja perintah. Maka penerjemahannya harus pusatkanlah perhatian. Kalau tadi kan bertekunlah, ya. Sebenarnya pusatkanlah perhatian. Perhatianmu harus dipusatkan di mana? Pada 3 hal ini. Yang pertama adalah membaca kitab suci, kitab-kitab suci. Perhatianmu harus dipusatkan dalam apa? Dalam membangun. Nanti kata membangun juga kita harus tahu terjemahannya yang lebih tepat apa. Lalu dalam mengajar, pusatkan perhatianmu di situ. Ya. Kemudian pada ayat ini ada 3 kata benda yang semuanya berartikel. Kata benda itu, kita lihat, ini kata bendanya. Ada te anagnosei, te paraklesei, te didaskalia. Ini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, membaca kitab-kitab suci. Anagnosei, te anagnosei. Lalu te paraklesei, te didaskalia. Ini te paraklesei diterjemahkan membangun. Padahal sebenarnya ini lebih tepat nanti bukan sekadar membangun. Ya. Lalu didaskalia, te didaskalia, mengajar memang. Ini memiliki artikel semua, kata benda berartikel semua. Saya pernah khotbah soal ini. Kalau ada kata benda berartikel semua dalam satu kalimat, mesti punya maksud, mesti punya tujuan. Ternyata betul, saudaraku. Fungsi artikel pada kata te anaglosei, te paraklesei, te didaskalia adalah fungsi par excellence atau numero uno. Bukan Uno main kartu anak-anak kami di rumah. Uno gitu ya. Uno game. Tapi ini nomor uno, nomor 1. Artinya hal-hal ini anagnosei, tadi apa nih, membaca kitab suci, kemudian ini para lesei, kita ikut Alkitab LAI, membangun, te didaskalia, mengajar. Ini harus yang jadi utama. Ini harus diutamakan sebagai orang percaya. Ini harus yang jadi prioritas. Ini harus dinomorsatukan atau menjadi pusat perhatian utama orang-orang Kristen, yaitu untuk terus memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan, untuk terus paraklesei, untuk terus te didaskalia, mengajar dan sebagainya. Sehingga ayat 13 ini dapat diterjemahkan menjadi sampai aku datang. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, ternyata dari bahasa aslinya kita bisa terjemahkan begini: sampai aku datang, pusatkanlah perhatianmu, atau yang harus kamu utamakan adalah membaca kitab-kitab suci, memberikan bantuan guna menghibur. Nah, kata paraklesei itu bukan sekadar membangun, tetapi memberikan bantuan yang tujuannya untuk menghibur. Beda nggak, saudara? Kalau tadi membangun, apa yang dibangun? Rumah, gereja, pastori. Ternyata dari kata paraklesei artinya memberikan bantuan dengan tujuan menghibur. Kadang-kadang orang mengalami kesusahan, orang mengalami hati yang begitu sesak,
Nah, kita diminta oleh Tuhan memusatkan perhatian untuk melakukan pelayanan ini, yaitu memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang kesusahan, yang hatinya lagi terluka, yang hatinya lagi patah, yang tujuannya adalah menghibur orang itu. Dan yang ketiga adalah mengajar. Begitu pentingnya bagi kita untuk memusatkan perhatian pada membaca kitab-kitab suci, menawarkan bantuan guna menghibur dan mengajarkan kebenaran, sehingga Tuhan memberi penekanan khusus pada ayat 13 ini. Mengapa Tuhan memberikan penekanan khusus akan hal tersebut? Jawabannya ada dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Yaitu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk memusatkan perhatian dalam membaca kitab-kitab suci, dalam memberikan bantuan untuk menghibur, dan dalam mengajarkan kebenaran. Karena alasannya ini, ayat 2 Timotius pasal 4 ayat 3, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tadi malam saya singgung di ibadah anjang sana. Hari-hari ini lagi marak yang namanya Kristen progresif. Sekarang apa sih Kristen progresif? Panganan apa to iku? Mereka mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Yesus, karena ada orang-orang yang baik katanya, yang tidak berdosa. Ini keliru betul. Ini sangat-sangat menyimpang, sangat jauh, karena dia lupa bahwa yang namanya kejahatan atau yang namanya dosa itu semua manusia melakukannya tanpa kecuali. Makanya Paulus dalam kitab Roma mengatakan bahwa kondisi manusia itu sudah bejat total, total depravity, bejat total, rusak parah. Makanya nggak akan mungkin ada orang satu saja yang baik di dunia ini. Nggak ada satu orang saja pun yang benar di dunia ini. Maka kalau tidak ada Yesus, binasalah semua. Maka keselamatan itu hanya melalui Yesus. Hari-hari ini orang banyak lebih suka menggunakan telinganya untuk mendengar yang dia mau, bukan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang benar, tapi dia akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut yang menyenangkan telinganya, yang enak di telinga. Saudara tahu enggak? Karena memang orang-orang Kristen lebih senang mendengar apa yang menyenangkan telinganya, yang memuaskan telinganya, bukan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang baik. Sebab itu kita harus berani berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang kita untuk membaca kitab-kitab suci, menawarkan bantuan guna menghibur dan mengajar. Saudara, saya pernah punya dosen, punya nasihat begini. Dia nasihati kepada kami para mahasiswanya. Dia bilang, Anda, maksudnya bukan orang demi orang, tapi mahasiswa semua, Anda adalah seorang pengkhotbah, gembala, dan pengajar. Dosen ini ngomong kepada mahasiswanya bahwa bukan berarti ini tiga profesi ini, yang ini pengkhotbah, yang ini pengajar, yang ini gembala, enggak. Tapi satu orang masing-masing itu punya tiga tanggung jawab, yaitu sebagai pengkhotbah, gembala, dan pengajar. Maka Anda harus berani menderita sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang pengkhotbah, gembala, dan pengajar. Menyiapkan khotbah, nah ini dia bilang, menyiapkan khotbah adalah penderitaan. Maka saya sadar kalau BPJ diminta khotbah masih belum berani, karena menyiapkan khotbah itu adalah sebuah betul. Ini nasihat dosen saya, ya. Menyiapkan khotbah adalah penderitaan, karena memaksa harus terus berpikir secara keras, berimajinasi tinggi, bekerja ekstra, belajar banyak,
berinvestasi besar selama berhari-hari, sepanjang dan setiap minggu. Itu betul saudara. Menyiapkan khotbah itu mesti harus berpikir keras, kadang-kadang kurang tidur karena harus bikin outline khotbah itu, apalagi yang harus membuka bahasa aslinya, membuka ini, membuka itu. Tidak cukup 1 jam untuk menyiapkan satu khotbah untuk dikhotbahkan hari Minggu, harus berjam-jam. Maka yang saya lakukan, selesai turun dari mimbar, saya mulai berpikir dan berdoa, Tuhan, Engkau mau minggu depan saya khotbah apa? Itu sudah mulai. Bayangkan itu, makanya betul, menyiapkan khotbah itu sebuah penderitaan. Nggak bisa kita 5 menit sebelum khotbah lalu naik mimbar dan kita ngomong, nggak bisa. Karena kita harus belajar sangat keras, berimajinasi tinggi, bekerja ekstra, belajar banyak, berinvestasi besar, membeli buku ini, membeli buku itu, dan sebagainya. Selama berhari-hari, sepanjang dan setiap minggu, jadi nggak ada jeda. Baru saja hari Minggu berlalu, Anda harus sudah segera melakukan persiapkan kembali sampai minggu berikutnya, dan seterusnya. Gembala yang memiliki beban tanggung jawabnya sebagai pengkhotbah tidak bisa lari dari penderitaan berkhotbah, dari persiapan sampai kepada penyampaian khotbah. Dan gembala yang tidak mau menderita karena mempersiapkan khotbahnya akan membuat pendengar lebih menderita karena khotbahnya. Nah, gembala yang seperti ini kadang-kadang dalam 1 bulan hanya khotbah 1 kali ketika perjamuan kudus. Minggu kedua, ketiga, keempat, kelima ngundang tamu. Sebenarnya bukan karena mereka gereja punya duit, tetapi karena gembalanya pusing mempersiapkan khotbah. Ya? Maka ini sangat menderita, gak main-main. Ya? Sekarang nasihat dosen saya ini telah dicetak menjadi buku, dan judul bukunya adalah Filosofi Berkhotbah. Buku ini laris manis luar biasa. Dan saudara tahu, buku ini tebalnya paling hanya sekitar 160 halaman. Tapi harganya berapa? Andi Offset menjualnya 300.000. Hanya sekitar 175 halaman. Tapi harganya 300.000 karena laris manis kayak kacang goreng. Banyak pendeta membeli, STT merekomendasikan itu untuk punya buku ini. Dan pengarang buku ini, saudara pasti sudah kenal namanya meskipun belum pernah ketemu orangnya. Beliau adalah Bapak Pendeta Immanuel Soekardi yang punya gereja ini. Amin. Saya ada bukunya, kalau mau pinjem boleh, tapi per jam 5.000. Belinya mahal ya. Karena itu mari kita terus-menerus berusaha dan berjuang sungguh-sungguh untuk mencintai firman Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah jangan tidur ketika firman Tuhan disampaikan. Ya, karena nggak main-main. Dari turun mimbar ini saya sudah mikir, saudara, minggu depan itu saya mesti khotbah apa, saya mesti imajinasi ini, mencari ini, browsing itu. Saya nggak mau copy paste dari internet lalu saya khotbahkan hari Minggu. Itu bukan saya. Saya besok minggu depan, maaf saya izin sekalian, minggu depan saya tidak khotbah di sini. Mamrin yang akan menggantikan saya khotbah. Saya berdoa berharap Mamrin sehat, amin, supaya beliau bisa khotbah di sini. Dan ini masukan baru buat Mamrin, selamat menderita selama seminggu ini. Saya akan khotbah di Tumpang Kerasak Kudus, saudaraku. Dan kemarin saya dikirimi garis besar khotbah. Ada beberapa gereja yang sudah membuatkan khotbahnya kepada pengkhotbah yang akan khotbah. Enak banget saudara kalau ada gereja kayak gini. Tapi saya bilang sama yang ngirim, persiapan saya nggak seperti ini. Saya punya persiapan lain. Saya menemukan yang lain, bukan seperti yang sudah diketik itu. Tinggal saya menyampaikan, saya nggak bisa. Waktu-waktu yang lalu saya khotbah di GKMI juga sama. Sebelum saya pelayanan, khotbahnya dikirim, Pak, ini garis besar khotbahnya, Bapak cukup membaca ini. Saya bilang, oh enggak,
Saya mesti harus persiapan dari nol, berdoa, minta hikmat Tuhan apa yang mesti sampaikan. Ayatnya memang saya pakai, tapi penjabarannya saya nggak pakai. Karena saya lebih suka itu adalah hasil keintiman saya dengan Tuhan, bukan sekadar membaca khotbah orang lain yang disiapkan orang lain. Yang setuju bilang amin. Maka jangan tidur kalau pengkhotbah lagi pusing bener menyiapkannya. Menderita berminggu-minggu, berhari-hari. Maka kalau ada minggu saya tidak khotbah itu rasanya, oh puji Tuhan, lega sekali. Bersyukur kita punya Mas Wahono. Suatu saat beliau akan jadi korban bakaran menggantikan saya. Amin. Siap ya Mas Wahono? Beliau sudah pengalaman kok ya. Sebab tanpa firman Tuhan kita akan tersesat. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, seperti Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tahu sekarang Bapak Ibu Saudara bahwa sebagai jemaat Kristus kita mesti harus memiliki kehidupan rohani yang baik, spiritual life yang baik. Spiritual life jemaat Kristus adalah memiliki disiplin rohani yang tinggi, memiliki teladan hidup yang baik, dan memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.